Shalom jemaat Gading Kulon yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam ibadah perjamuan Tuhan. Percayalah bahwa kuasa hadirat Tuhan turun di tengah-tengah keluarga saudara dan memberkati saudara sekalian. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Haleluya.
Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami. Saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing boleh terima lawatan Tuhan, boleh terima lawatan kuasa Tuhan. Siap untuk diberkati oleh berkat-berkat rohani. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau Allah Raja di atas segala raja hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, saudara yang siap dilawat oleh Tuhan dan alami berkat rohani, angkat tangan saudara dan katakan, aku diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bertepuk tangan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, akan bersorak-sorai. Haleluya. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh nyata kasih Tuhan di dalam hidupku. Katakan amin, haleluya, saudara. Puji Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Seindahnya pelangi, secerahnya
Saya persilahkan untuk saudara jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Satu ayat firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus telah membuktikan cintanya bagi saya dan saudara, sehingga dia mati di atas kayu salib dan bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Mari kita bersyukur kepada Dia, Allah yang luar biasa, kasih-Nya yang kekal, karena Dia telah menyelamatkan kita. Kau telah buktikan cintamu padaku. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang kepadamu Bapa. Sungguh kami bersyukur. Kami percaya ketika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kuasa pujian terjadi di dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Dan perjamuan Tuhan yang sebentar lagi kami akan nikmati. Kami yakin pengurapan Tuhan turun atas kami. Berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman. Urapi kami semua, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Sebelum kita makan, minum perjamuan Tuhan, biarlah kita kembali mendengarkan kebenarannya. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah Yesuslah harapan. Karena kalau kita lihat saat-saat ini, begitu banyak orang kehilangan harapan. Situasi COVID-19 yang melanda Indonesia bahkan dunia itu akan mempengaruhi roda ekonomi, kesehatan, dan yang lain-lain. Kepada siapa kita akan berharap? Kepada siapa kita akan bersandar? Biarlah kita kembali kepada Tuhan, kita kembali kepada Yesus, karena Dialah sumber pengharapan kita. Kita akan membuka bersama-sama di dalam ayat pokok kita, di dalam Injil Matius pasal yang ke-12, ayat 15b sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Judul perikop ini adalah Yesus hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Ayat yang kita baca ini juga ada di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Jadi kita melihat bahwa Yesus adalah kegenapan. Yesus adalah jawaban. Nah, kalau kita baca di ayat 15 bagian B, banyak orang mengikuti Yesus dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Artinya bahwa Yesus memberi satu harapan perubahan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang lemah dikuatkan, yang sakit
disembuhkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Itulah Yesus. Tetapi di sini diungkapkan bahwa Yesus melakukannya dan melarang mereka memberitahukan siapa dia. Nah, ternyata ini supaya sesuai dengan firman Tuhan yang diungkapkan di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Di ayat 17 dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, di ayat yang ke-15b sampai dengan ayat yang ke-19 kita lihat di sana di ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Nah, artinya bagi kita bahwa apa yang Yesus lakukan bukan sekedar untuk disampaikan atau dikatakan, tetapi lebih mengarah kepada aksi. Sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita perhatikan di ayat 15 bagian B. Siapapun yang mengikuti Yesus, Yesuslah harapan. Dan Yesuslah jawaban. Dan itu Yesus lakukan bagi banyak orang. Bahkan dikatakan di sana bagi semua orang mereka berhak atas mujizat Allah, atas pertolongan Tuhan. Dan kita melihat sikap Yesus di sini. Satu contoh bagi kita bagaimana dia melakukan mujizat itu. Tetapi tidak perlu disampaikan. Tidak perlu diekspos, tidak perlu dibesar-besarkan. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa mereka alami pertolongan dan mujizat Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Nah, ini ada satu tantangan tersendiri kalau kita baca di dalam firman Tuhan. Bahwa Yesus sebagai hamba Tuhan. Jadi Yesus sebagai contoh bagi kita bagaimana menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah situasi yang tidak kondusif. Bagaimana Yesus memberikan contoh. Bukti nyata perbuatan itu lebih penting, bahkan itu lebih bersuara keras daripada apa yang dikatakan dengan mulut atau dengan kata-kata. Satu tantangan yang luar biasa kita akan lihat bersama-sama di ayat yang ke-20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanyalah bangsa-bangsa akan berharap. Satu tantangan bagi Yesus sendiri. Bagaimana dia memberi contoh sebagai manusia yang rentan dengan kelemahan, keterbatasan, kekurangan. Tetapi dia berjuang sampai akhir. Mati di atas kayu salib. Dan itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Bagaimana dia mempertahankan perjuangan demi dosa-dosa kita, demi kesalahan-kesalahan kita. Sampai mati di atas kayu salib. Satu hal yang tidak mudah, satu hal yang tidak gampang untuk dilewati. Tetapi Yesus memberikan contoh yang luar biasa. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 42.
ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Nah, ini adalah bagian akhir setelah Yesus melewati semuanya, di mana dia sudah menjadi contoh bagi kita, di mana dia tidak akan menjadi pudar, tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bahkan dikatakan di sana segala pulau mengharapkan pengajarannya. Itulah yang dinantikan oleh begitu banyak orang. Ya, tadi kalau kita lihat itu bagi Yesus. Sekarang bagi kita orang yang percaya, bagi orang yang berharap kepadanya. Apa kebenaran firman Tuhan yang sanggup memberi kita kekuatan? Kita baca sekali lagi di dalam Matius pasal yang ke-12, ayat yang ke-20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, yang pertama kita melihat buluh yang patah terkulai. Buluh ini adalah tanaman yang memiliki rongga di dalam. Dan buluh ini seringkali oleh pengembara yang ada di Timur Tengah dipakai, dibuat menjadi sebuah alat bermusik, yaitu seruling. Untuk apa? Suasana padang belantara seringkali mereka sendiri. Tidak ada siapa-siapa, di mana mereka mengembalakan kambing domba. Dan hiburan satu-satunya adalah seruling. Bunyi seruling yang indah, itulah yang dia mainkan. Dari apa? Dikatakan dari buluh. Nah, jadi kita melihat bahwa buluh ini bisa dipakai menjadi alat untuk memuji Tuhan. Mengusir kesepian, kesendirian. Bahkan menjadi sarana untuk para gembala mendekatkan diri kepada Tuhan dengan bunyian seruling ini. Meskipun pada akhirnya kita melihat bahwa buluh ini itu tidak kokoh, mudah patah, gampang terkulai. Tetapi kita belajar di sana, di ayat yang ke-20 ini, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Inilah yang luar biasa. Kita melihat sebagai orang percaya yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun secara manusia kita ini lemah, kita tidak berdaya, tidak ada kemampuan yang luar biasa. Bahkan seperti buluh yang patah terkulai. Tetapi kita lihat di bagian selanjutnya bahwa itu tidak diputuskannya. Artinya bahwa Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik, melakukan yang terbaik bagi kita semua. Orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, situasi kita hari-hari ini. Mungkin kita tidak sanggup, kita tidak berdaya, kita gagal, kita terbatas, tidak mampu. Apalagi dalam saat-saat ini menghadapi situasi yang sangat sulit dalam pekerjaan, usaha, ekonomi kita.
Jadi seperti kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Tetapi firman Tuhan berkata, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita kembali kepada sejarah, bahwa buluh yang patah terkulai ini, kenapa tidak dipatahkan? Tetapi seringkali mereka mengambil buluh yang lain. Dia susupkan di dalamnya. Dia lapisi buluh yang patah terkulai itu. Sehingga menyambung kembali. Sehingga kuat kembali. Sehingga tegak kembali. Itulah yang Tuhan lakukan bagi kita. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Kita mau melihat Tuhan berkarya di dalam segala keadaan kita, situasi kita, supaya kita kuat, supaya kita tegar. Karena Tuhan tidak akan mematahkan buluh itu. Bahkan Tuhan tidak akan memutuskan buluh itu. Tetapi Dia akan menegakkan kembali, menopang kembali. Itulah cara Tuhan. Seringkali kita melihat juga sebuah contoh. Bagaimana orang membuat kuali. Satu pelajaran yang berharga di sana. Ketika kuali itu pecah. Bejana itu pecah. Maka Tuhan akan membentuk pecahan-pecahan bejana. Pecahan-pecahan kuali itu. Menjadi bentuk yang lain. Menjadi alat yang lain. Sesuai dengan apa yang terbaik. Menurut pemandangan tukang bejana itu. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita, Tuhan tahu kekuatan kita. Bahkan kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-41. Kita akan baca di sana, dan itu juga pernyataan dari Yesus. Injil Matius pasal 26, ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah jawaban bahwa daging pada hakikatnya adalah lemah. Tidak akan mampu, tidak akan sanggup. Tetapi Tuhan melihatnya. Supaya kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Supaya kita kuat. Apa yang kita lakukan di situasi yang berat ini? Mari kita berdoa. Kita berjaga, kita waspada, kita hati-hati. Dimanapun kita berada, seringkali kita melihat bahwa pos-pos penjagaan didirikan, pos kamling digalakkan, dan yang lain-lain. Supaya apa? Desa kita aman. Demikian juga dengan hidup rohani kita. Bagaimana kita menjaganya? Kita menjaganya hanya dengan doa. Kita sadari bahwa kita lemah, kita terbatas, bahkan kita tidak berdaya. Buluh yang terkulai. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata bahwa itu tidak akan diputuskan oleh Tuhan. Masih ada harapan, masih ada kesempatan bagi kita semua. Meskipun begitu banyak kelemahan. Percayalah, Tuhan akan pakai kita menjadi alat yang luar biasa ketika roh itu memenuhi kehidupan kita. Hanya oleh karena roh lah kita sanggup, kita bisa, dan kita mampu. Hal yang kedua, kita akan lihat bersama-sama apa yang firman Tuhan katakan di dalam Injil Matius pasal 12 tadi. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Ya, jadi
sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi kita melihat di sini bahwa kenapa sumbu yang pudar sudah ada nyala, tetapi Tuhan tidak memadamkan. Nah, yang kita mau lihat apa yang Tuhan lakukan supaya itu tidak padam. Nah, ternyata ya kebiasaan orang-orang Israel pada saat itu, ketika sumbu itu mulai pudar, maka dia akan mengambil sumbu yang lain. Sumbu yang pudar nyalanya itu karena habis terbakar, karena waktu, karena perjalanan yang panjang. Sehingga ketika sumbu itu mulai habis, nyalanya menjadi pudar. Tetapi kebiasaan mereka diambil sumbu yang lain. Dia taruh di atas sumbu yang lama. Sehingga itu menyala kembali dan terang kembali. Ya demikian juga dengan kehidupan kita. Biarlah Tuhan tambahkan sumbu yang baru. Tuhan tambahkan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Supaya kita semakin menyala dan bertambah menyala. Dan ayat yang terakhir kita buka di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita? Ya, demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kenapa demikian? Karena kita berharga di mata Tuhan. Sehingga dia tidak memutuskan buluh yang terkulai. Dan dia juga tidak memadamkan, tidak mematikan sumbu yang pudar nyalanya. Karena kita berharga di mata Tuhan. Untuk itulah saudara, biarlah kita hargai apapun keadaan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita. Bahwa kita ini bernilai di mata Tuhan. Kita bersama-sama akan masuk kepada perjamuan Tuhan dan kita akan nyanyikan satu pujian. Bersama-sama mengangkat roti dengan tangan kanan kita masing-masing. Kita percaya roti ini adalah gambaran dari tubuh Yesus
yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Supaya oleh bilur-bilurnya kita percaya, kita yakin ada mujizat Allah, ada kesembuhan dinyatakan bagi kita semua. Kita ingat kembali kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kita akan makan bersama-sama roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita mengangkat cawan minuman melebihi kepala kita masing-masing. Ini adalah gambaran dari darah Yesus, darah yang suci, tidak ada noda dan celah, tercurah di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Kita percaya Dia hadir di tengah-tengah kita pada saat ini. Dia meneguhkan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan saat ini. Dan untuk itu kita akan mengingat kembali pengalaman yang luar biasa ini. Dan kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan, buat apa yang Kau sudah lakukan bagi kami. Kami percaya yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan, yang sedang hadapi tantangan yang berat, Kau memberi kekuatan dan semangat yang baru. Karena Engkau adalah harapan kami, Engkau adalah jawaban kami, dan Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau melawat seluruh jemaat Tuhan yang ikut bersama-sama di dalam ibadah ini. Apapun keadaan mereka, kami percaya perubahan terjadi karena Engkau hadir dan Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Kami terima dengan iman. Perubahan sedang terjadi di dalam hidup kami, keluarga kami, masyarakat di sekitar kami, ekonomi kami, keluarga saudara kami juga dipulihkan pada saat-saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Kau sudah memberkati kami dan melawat kami dengan luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari seluruh jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti. Ketika Dia
sudah memberkati kami dengan luar biasa. Kami sudah menaikkan pujian dan kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami sudah bersama-sama ada di dalam perjamuan Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memperbaharui kami semua dengan luar biasa. Berkati pemimpin negeri kami, dari presiden kami, wakil presiden, gubernur, bupati, wali kota, bahkan pada tingkat-tingkat yang ada di desa, RT, RW. Beri hikmat dan kebijakan Tuhan untuk memimpin, mengatur negara ini. Dan Kau membela, menolong senantiasa, sehingga pemulihan ekonomi terjadi. Penjagaan keamanan negeri kami terjaga dengan baik. Demikian juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Berkati Tuhan, tolong kami semua dengan kekuatan Tuhan. Untuk seluruh jemaat Tuhan, mari kita kedangkan tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah berkat-berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Penjagaan dan perlindungan Tuhan ada di sekitar kita. Jaminan masa depan Tuhan berikan kepada kita. Karena Yesus adalah sumber harapan, sumber masa depan bagi kita semua. Dan kita akan pulang bersama-sama dengan berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, pimpinan, kekuatan di dalam kuasa Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang diberkati Tuhan katakan